Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Marto dengan NIM SF2306065 dari jurusan S1 Farmasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang RNA dan DNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul penting yang bekerja sama dengan DNA dalam proses ekspresi genetik. Mari kita lihat lebih dalam komposisi dan strukturnya. Komposisi RNA. RNA tersusun dari unit pembangun yang disebut nukleotida sama seperti DNA, namun komposisi nukleotida RNA sedikit berbeda. Gula pentosa. Unit gula penyusun RNA adalah ribosa. Berbeda dengan DNA yang memiliki deoksiribosa. Ribosa memiliki tambahan satu gugus hidroksil OH pada atom nomor 2 membuat strukturnya sedikit berbeda. Gugus fosfat. Sama seperti pada DNA, gugus fosfat berperan sebagai penghubung antara nukleotida membentuk rantai polinukleotida. Basa nitrogen. RNA memiliki 4 jenis basa nitrogen namun berbeda dengan DNA. Adenine, guanin, dan sitosin. Sama seperti pada DNA, tidak memiliki timin. Seperti DNA, sebagai gantinya, RNA memiliki urasil. Pasangan basa pada RNA adalah A berpasangan dengan U dan G berpasangan dengan C. Struktur RNA. Struktur RNA secara umum berbentuk rantai tunggal polinukleotida. Nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester antara gula ribosa pada satu nukleotida dengan fosfat pada nukleotida. Berikutnya, namun beberapa jenis RNA dapat memiliki struktur 3 dimensi yang lebih kompleks akibat beberapa bagian rantai berpasangan melalui ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Struktur 3 dimensi ini penting untuk fungsi spesifik masing-masing jenis RNA. Jenis-jenis RNA. Ada 3 jenis utama RNA dengan fungsi yang berbeda. Messenger RNA. RNA pembawa pesan, membawa informasi genetik dari DNA di nukleus menuju ribosom di sitoplasma. mRNA memiliki urutan basa nitrogen yang komplementer dengan bagian gen tertentu pada DNA. Ribosomal RNA. RNA ribosom, komponen utama ribosom, tempat sintesis protein berlangsung. rRNA berfungsi membantu proses pelekatan mRNA dan transfer RNA ke ribosom. Transfer RNA. RNA transfer molekul adaptor yang membawa asam amino sesuai dengan kode genetik pada mRNA ke ribosom. Untuk proses pembuatan protein, setiap tRNA memiliki antikoden (urutan basa nitrogen balas) yang spesifik mencocoki dengan kodon atau urutan basa nitrogen pada mRNA protein. Setiap tRNA memiliki antikodon urutan basa nitrogen yang spesifik mencocoki dengan kodon urutan basa nitrogen pada mRNA. Komposisi DNA. DNA tersusun atas unit-unit pembangun yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 subunit. Gula deoksiribosa. Gula yang khas untuk DNA berbeda dengan RNA yang memiliki gula ribosa.
Gugus fosfat menghubungkan nukleotida satu sama lain membentuk rantai panjang. Basa nitrogen ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Struktur DNA. DNA memiliki struktur double helix, yaitu 2 rantai nukleotida yang saling berpilin. Basa nitrogen pada rantai yang berbeda saling berpasangan melalui ikatan hidrogen A dengan T dan G dengan C. Pengemasan DNA menjadi kromosom. DNA di dalam sel eukariotik dikemas menjadi struktur yang disebut kromosom. Berikut adalah proses pengemasannya. DNA diikat oleh protein histon. Protein histon memiliki muatan positif yang berikatan dengan muatan negatif DNA. Ikatan ini membentuk struktur yang disebut nukleosom. Nukleosom terhubung dan membentuk kromatin. Nukleosom kemudian terhubung dan membentuk struktur seperti benang yang disebut kromatin. Kromatin terdiri dari beberapa jenis termasuk eukromatin dan heterokromatin. Eukromatin adalah kromatin yang longgar dan aktif dalam transkripsi, sedangkan heterokromatin adalah kromatin yang padat dan tidak aktif dalam transkripsi. Kromatin terlipat dan terkondensasi menjadi kromosom. Kromatin kemudian terlipat dan terkondensasi menjadi kromosom. Proses kondensasi ini melibatkan beberapa protein, non-histon, dan enzim. DNA dikemas menjadi kromosom untuk memudahkan penyimpanan dan pewarisan informasi genetik. Untuk struktur kromosom yang kompak memungkinkan DNA untuk ditransmisikan dengan efisien dari sel induk ke sel anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.